Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini, doa dan harapan saya. Saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmat-Mu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Yesaya 17 ayat yang ke-22 sampai 24. Yesaya 17 ayat 22 sampai 24. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya, dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaan-Ku, yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Yohanes 17 ayat 23. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Judul renungan kita hari ini adalah Tuhan menerima kita apa adanya. Ditulis oleh Linda Vulcano. Sahabat suara kasih, saya duduk di seberang meja seorang pria yang saya pilih untuk menghabiskan sisa hidup saya. Kami sedang jatuh cinta, tapi seperti kata pepatah, kadang cinta saja tidak cukup. Dalam kasus ini masalahnya adalah pria yang luar biasa baik hati dan penuh perhatian ini tidak satu keyakinan dengan saya. Linda katanya, yang saya lihat di gereja hanyalah sekelompok orang yang berusaha menjadi sempurna. Walaupun mereka tahu mereka tidak akan bisa, perbedaan keyakinan di antara kami menjadi sangat jelas dan menyakitkan. Saya mendapati diri saya mati-matian berjuang untuk menemukan kata-kata yang bisa menyatukan jurang pemisah di antara kami. Masalahnya adalah saya sering menemukan diri saya sepakat dengan pikiran Ken. Dia punya kemampuan luar biasa untuk mengutarakan hal-hal yang membuat saya merasa frustrasi akan kehidupan kekristenan. Walaupun gereja yang saya hadiri sangat baik, tetapi saya menemukan banyak jemaat yang persis sama seperti yang dia gambarkan. Saya tidak pernah merasa nyaman berada di gereja-gereja tersebut. Mungkin karena saya tidak pernah merasa mudah
untuk menyembunyikan banyak kesalahan dan kegagalan saya. Syukurlah saya sudah menemukan keluarga gereja yang mampu merangkul saya. Tapi saya paham apa yang dimaksud oleh Ken. Kata-katanya menghancurkan hati saya, bukan hanya karena hal itu berarti bahwa hubungan kami kemungkinan besar tidak berhasil, tetapi karena kesannya akan arti menjadi percaya kepada Tuhan Yesus tidak sesuai dengan kebenaran. Saya sering berpikir bahwa kata-kata di patung Liberty kami akan menjadi tulisan yang paling sempurna di atas pintu gereja. Berikan aku lelahmu, kemalanganmu, kerumunanmu yang ingin bernafas lega. Kabar baik dari Injil adalah bahwa kita adalah makhluk yang sangat rapuh dan cacat tanpa harapan. Tetapi Juru Selamat kita menyambut kita dengan tangan terbuka dan menerima kita apa adanya. Bagaimana Ken dan orang lain seperti dia bisa berpikir akan makna yang berbeda tentang Injil? Saya teringat dengan kata-kata Paulus kepada jemaat di Galatia. Katanya, "Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan Roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah, dan yang melakukan mujizat di antara kamu, berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat, atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil?" Galatia 3 ayat 5. Saat kita menyerahkan hidup kita kepada Kristus, Dia membuat kita lebih baik. Tetapi seperti yang sering dikatakan oleh pendeta saya, Dia membuat kita lebih baik dari sebelumnya, tidak lebih baik dari orang lain. Saat salah satu rekan kerja saya mengundurkan diri dari pekerjaannya dan pindah keluar kota, dia meninggalkan saya dengan anjingnya yang terlihat seperti Benji besar. Dia adalah menjadi magnet bagi saya. Saya jadi punya banyak kesempatan untuk membagikan tentang Injil dan kasih Tuhan Yesus kepada tetangga saya. Tapi saya menemukan diri saya merasa seperti tidak bisa melakukan hal itu, karena banyak ketidaksempurnaan saya. Saya bukan orang yang sempurna. Sahabat Suara Kasih, saat saya bergumul dengan hal ini, pendeta saya menyampaikan khotbah yang luar biasa. Itu perkataan si iblis, Tuhan tidak pernah membuat kita merasa seperti harus menjadi orang yang sempurna, supaya kita bisa layak membagikan Injil, katanya. Marilah kita renungkan. Mendengar hal itu, saya mulai merasa rileks. Ini bukan tentang meyakinkan tetangga saya betapa hebatnya saya karena menjadi orang Kristen, tapi ini tentang membantu mereka untuk memahami betapa indahnya Tuhan Yesus, karena begitu luar biasa kasih-Nya, sampai-sampai orang seperti saya diadopsi ke dalam keluarga kerajaan Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa,
di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa, melalui doa dan renungan malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik, di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.